Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ya, sekarang 16 Juni 2026 jam setengah 8. Ya, sudah lama tidak membuat video di YouTube ya, karena ya alasannya lebih ke males ya. Jadi di sini saya akan membahas tentang analisa right issue. Soalnya kan dalam ya 3 tahun terakhir itu corporate action. Jadi analisa corporate action tuh lagi naik daun ya karena banyak uh, investor maupun influencer yang mendapat return multi bagger hanya lewat corporate action, terutama ya right issue, karena memang corporate action ini meskipun memang levelnya lebih advance dapat memberikan return yang luar biasa memang. Jadi di sini saya tidak akan bahas banyak corporate action, banyak jenis corporate action. Saya akan mencoba membahas analisa ya, share pengalaman saya tentang analisa right issue. Jadi saya akan mencoba share pengalaman saya tentang analisa right issue secara holistik. Ya maaf, ini cuma ada 3 slide karena memang PowerPoint-nya nggak proper ya, mohon maaf. Jadi saya akan lebih banyak di Excel nanti, di Excel ataupun di Stockbit ataupun di Indo Premier nanti. Jadi saya di sini tidak akan menjelaskan hal-hal basic tentang right issue, yaitu apa itu right issue, bagaimana susunannya, apa itu standby buyer. Jadi saya langsung ke analisa saja, mana yang right issue yang menarik atau nggak menarik. Nah, jadi sebenarnya ini yang cukup penting, yaitu timeline right issue. Ini saya mengambil dari indikasi jadwalnya right issue GMFI di di awal tahun ini ya, awal tahun 2026. Jadi timelinenya right issue ini penting untuk kita ketahui. Jadi jangan sampai kita terkecoh banyak narasi yang bilang, oh ini ada RUPSLB, misal ada emiten A RUPSLB, oh ini mau right issue, ini mau right issue, ini mau private placement, ini mau masukin aset. Karena memang right issue tuh nggak bisa sembarangan, jadi ada timelinenya, ini yang penting. Jadi right issue itu biasanya diawali dengan ini, RUPSLB. Kita lihat tanggal 24. Oh, kita lihat ada tanggal 24 Oktober. RUPS pemanggilan RUPS. Jadi RUP right issue kan hanya bisa dilaksanakan kalau agendanya disetujui lewat RUPSLB. Nah, RUPSLB yang mengagendakan right issue itu selalu disertai oleh ini, keterbukaan informasi atau prospektus ringkas right issue. Jadi kalau ada RUPSLB, jadi misal ada pengumuman RUPSLB tanpa menyertakan prospektus ringkas, itu bisa dipastikan RUPSLB-nya gak membahas right issue. Ya. Kalau RUPSLB membahas right issue atau emiten mau right issue, itu selalu didahului dengan RUPSLB yang
Di sana juga berbarengan dengan keterbukaan informasi ringkas, prospektus ringkas right issue. Seperti ini. Ya, sebentar. Bisa kita lihat. Emiten apa yang mau right issue ya? Baja pemanggalan RUPSLB. Misal RUPSLB. Nah, sebentar ini. Oh, pemanggilan. Nah, pemberitahuan rencana ini. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ada emiten baja 23 Februari. Ini dia keluarkan keterbukaan informasi. Ya, ini bisa dicek di IDX keterbukaan informasi ya. Di ini menu perusahaan tercatat keterbukaan informasi ya. Jadi 23 Februari rencana rapat umum RUPSLB dan independen. Jadi baja mau RUPSLB. Ini pengumumannya keluar gini kan. Semua emiten kan seperti ini. Ada pengumuman keterbukaan informasi rencana penyelenggaraan RUPSLB. Nah, mengumumkanlah emiten ini ada ya. Dan baja berbarengan dengan ini keterbukaan informasi rencana transaksi material serta rencana PMH METD. Jadi penambahan modal dengan memberikan hak motion efek terlebih dahulu atau right issue. Jadi di sini rencana RUPSLB-nya baja itu bareng dengan adanya ini prospektus ringkas, prospektus awal right issue. Coba kita bandingkan dengan emiten yang RUPSLB lainnya. Salah. RUPSLB. Coba. Misalnya seperti ini. Mana? Rencana coba kita rencana RUPSLB STRK coba STRK tadi kan yang paling atas STRK. Mana? Lah ini memberitahu rencana RUPSLB STRK. Kalau emiten tidak melaksanakan right issue, tidak akan melaksanakan right issue, meskipun ada influencer yang pom-pom, oh ini mau right issue A, B, C dan sebagainya, kalau pas pengumuman atau keluarnya keterbukaan informasi rencana RUPSLB tanpa disertai prospektus seperti ini, itu nggak akan RUPSLB Bapak Ibu. Jadi ini penting karena belakangan memang right issue itu kan rame dibahas, sehingga mungkin saya lihat di Stockbit itu ada mungkin beberapa yang ketika ada RUPSLB, wah ini mau right issue, wah ini mau masukin aset, padahal pas pemberitahuan rencana RUPSLB itu nggak ada prospektus awal seperti ini, nggak bareng keluarnya. Jadi ya, pam and dump gitu. Contoh lagi yang mau RI YOI coba bulan berapa ya, dia bulan berapa keluarkan rencana. Nah ini tanggal 21 Januari jam 1 dia ada rencana RUPSLB yoi. Lah pengeluarlah pengumuman rencana RUPSLB. Nah, tapi prospektusnya keluar jam 8 malam. Ini sering sekarang
Emiten entah mungkin karena ya hype-nya retail ya pada RUPS yang menyebabkan harga terkadang terlalu fluktuatif ketika keluar pengumuman RI lah. Yoi keluarkan rencana RUPSLB ini, keterbukaan informasinya jam 1, jam 8 malam mereka mengeluarkan prospektus yang jelas bahwa agenda RUPSLB-nya UAE pasti adalah right issue. Jadi ini penting untuk dipahami bahwa ini untuk catatan yang harus digarisbawahi bahwa emiten yang melaksanakan RUPSLB itu belum tentu mau right issue. Bisa jadi dia mau mengubah transaksi kegiatan usaha, bisa ubah KBLI, bisa jadi dia mau ganti manajemen direksi komisaris, bisa. Jadi emiten yang RUPSLB itu nggak melulu mau right issue ataupun private placement. Kalau rencana RUPSLB, pengumuman RUPSLB disertai dengan keterbukaan informasi right issue ataupun private placement, itu baru fit mau RI atau placement. Jadi template-nya ini mesti keluarnya keterbukaan informasi atas right issue ya, dengan rencana RUPSLB, lalu tidak lama lagi, jadi setelah RUPSLB ya, setelah RUPSLB disetujui tok, nah nanti bakal ada pernyataan pendaftaran. Nah ini, jadi setelah RUPSLB emiten tuh akan keluarkan prospektus lagi. Nah itu prospektus ringkas itu masih nggak ada harganya biasanya, masih nggak ada harganya kadang, atau mungkin sudah ada harganya tapi tanggalnya belum indikatif. Contoh BNBR, misal BNBR mana RUPSLB nya kapan ya BNBR lah. Nah ini 2 Maret risalahnya keluar RUPSLB. Ini pemanggilannya RUPSLB 19 Januari, rencana RUPSLB ABNBR jam setengah 5, jam setengah 6 keluar keterbukaan informasi mau right issue. Ini 3 Februari pemanggilan RUPSLB. Tanggal berapa? 27 Februari. 2 Maret dia keluar risalah. Setelah RUPSLB, BNBR keluarkan prospektus lagi. Sudah ada harga. Harga pelaksanaannya berapa ini? Belum keluar. Tapi apa? Ketika setelah ini bisa kita lihat timelinenya. Ini ketika setelah RUPSLB keluar risalah, emiten keluarkan prospektus lagi. Itu artinya apa? Artinya dia mendaftarkan right isunya ke OJK. Biasanya yang ada hanyalah ini perkiraan indikasi efektif. Ini indikasi efektifnya dari OJK. Baru nanti setelah mendaftar nanti ada tanggapan OJK. Lalu biasanya bisa jadi akan ada struktur final. Setelah OJK menanggapi, emiten akan mengeluarkan ini dokumen tambahan dan struktur final ke OJK. Ini bisa kita lihat di Mina tahun lalu ya. Baby tahun ini yang dekat. Baby
ini 13 Februari Kulari salah, ini penyampaian prospektusnya Baby. Lah ini berarti Baby sudah mendaftarkan right isunya ke OJK. Keluar prospektus, ini tanggal efektif perkiraannya 13 Februari, lalu 20 April keluar lagi. 20 April keluar prospektus lagi dari Baby. Ini sudah ada tanggal efektifnya berubah 16 April. Yang sebelumnya kan Maret ini. Nah, sebelumnya Maret ini biasanya tulisannya harusnya indikasi efektif pernyataan OJK. Karena belum efektif. Baby daftar. Ini tanggal ini Baby daftar. Lalu OJK menyampaikan tanggapan setelah di ACC. Ini keluarlah tambahan informasi dan susunan final right issue serta standby bayarnya dan sebagainya. Ini sudah ada tanggal efektifnya dan tanggal zoom dan ex-date-nya. Ini penting karena apa? Banyak emiten yang mau merencanakan right issue tapi nggak pernah terlaksana. Contohnya apa? CMNP, Pak. Coba bisa dilihat sendiri CMNP itu RUPSLB PMHMETD HMETD lah bisa 2024 ini CMNP mau right issue, 2025 mau right issue lagi, sekarang 2026 ini mau right issue tapi nggak pernah terlaksana sampai sekarang. Ini cuma RUPSLB aja nggak pernah mau mendaftarkan, mungkin bisa jadi mungkin ya. Jadi ini pemahaman yang sering dilupakan orang. Jadi orang karena gak tahu bagaimana timelinenya right issue, dia gampang kepom-pom ketika ada perusahaan keluarkan jadwal RUPSLB. Oh ini mau right issue, ini mau backdoor. Padahal begitulah. Jadi ini tentang timeline ya. Ini mungkin pengetahuan yang sering disepelekan orang tentang timeline right issue. Padahal ini penting menurut saya. Ini penting. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya, emiten mau right issue itu pas rencana RUPSLB keluar itu disertai dengan prospektus awal. Setelah RUPSLB-nya setuju sama right issue, itu bakal keluar prospektus ringkas lagi yang menandakan bahwa apa? Emitennya mendaftarkan RI-nya ke OJK. OJK lalu bakal menyampaikan tanggapan. Sampai pada akhirnya keluar dokumen tambahan lagi. Lalu ketika keluar pernyataan efektif dari OJK, biasanya bisa di hari itu atau di 1 hari setelahnya, itu bakal keluar prospektus final right issue. Jadi seperti itu. Lalu ini ada satu fakta lagi bahwa hanya ada satu right issue yang bagus, yaitu ketika memasukkan aset yang nilainya super besar ketimbang market cap emitennya. Contohnya apa? PANI, Pak. Atau backdoor. Jadi backdoor yang memasukkan aset yang lebih besar dari market cap emitennya, asetnya yang super besar dan profitable, itu pasti right issue bagus. Contohnya PANI. Ini right issue yang everybody happy, backdoor yang everybody happy. Kita lihat PANI. Ini right issue di sini. Dia masukin aset, market cap PANI masih berapa? 25T. Lalu mau right issue lagi. Market cap-nya jadi 70T. Sekarang market cap PANI berapa? 100T. Jadi PANI yang dulu awalnya market cap-nya berapa ketika harga di sini? 4,5T dimasukin peak 2, sekarang jadi 100T. 25 kali lipat.
Lalu apa lagi? Piva yang masukin bisnisnya Sinarmas yang akuisisi probiotek kalau nggak salah. Tanya di sini market capnya berapa? 400 miliar. Sekarang ketika di sini market capnya berapa? 7T. Jadi red isu yang bagus itu hanya red isu yang masukin aset lebih gede ketimbang market cap emitennya, dan asetnya bagus, bukan aset busuk. Karena pada dasarnya kita nggak pernah tahu red isu itu bagus atau enggak. Kalau menurut saya nggak pernah tahu. Red isu yang bagus kan red isu yang berhasil menghimpun dana bagi emiten sekaligus meningkatkan nilai dari investornya. Itu red isu yang bagus kan. Dan kita nggak pernah tahu hanya dengan keluar kan selama ini banyak hal yang disederhanakan. Contohnya misal red isu rasio kecil itu jelek, padahal belum tentu. Red isu rasio besar bagus, ya belum tentu juga. Contoh Oasa, kita lihat dia red isunya 1/16, 10/167. Harganya memang sempat 2 kali lipat pak, tapi apa asetnya ya biasa saja. Contoh red isu, tapi memang kebanyakan red isu yang rasio besar itu cukup bagus kebanyakan. Kayak tadi Pani 1/32 ya, Piva 1/17 kalau nggak salah, 1/20 ya. Lalu yang terakhir nih yang lumayan ini Kuku Cucu, ini 1/3. Misal kalau ada bias melihat rasio kecil jelek, kita contoh Mina ini salah satu studi case right issue yang menurut saya jelek tapi ternyata bagus. Kenapa? Karena saya tidak menganalisa secara kompleks atau secara holistik, jadi saya ketinggalan gerbongnya. Mina right issue Juli, harganya 3 bulan ke depan kita berapa? Right isunya di sini kita saya coba buka right issue Mina Hapsoro. Kita lihat ketika saya melihat RI-nya Mina, rasionya berapa ini? 2/1, rasionya kecil. Nilai right isunya hanya 164 miliar. Harga eksernya di bawah 50, makanya Mina dibanting dari 100-an ke 60-an. Dan nggak ada standby buyer. Memang ada Hapsoro, tapi nggak ada standby buyer. Ternyata red isunya Mina nggak ada standby buyer tapi laku, sisanya ini 0. Ini saya rangkum ya, ini tanggal exercise-nya, jumlah exercise, sisanya. Kita lihat gak ada standby buyer, red issue rasio kecil, amount-nya kecil. Kita lihat dulu market cap Mina berapa? 500, cuma masukin aset 160, red issue cuma 160. Kalau kita melihat biasa dari kacamata yang disederhanakan, rasio kecil, nominal kecil, jelek. Ternyata menyimpan rahasia bahwa Hapsoronya tebus kan, tebus semua. Jatahnya Hapsoro dia tebus semua. Yang BUP kalau nggak salah dialihkan ke Hapsoro. Nah yang publik ternyata ditebus semua, padahal gak ada standby buyer, rasio kecil, nominal gak, amount red issue gak menarik. Tapi apa? Ternyata red isunya laris manis. Nah disinilah wealth
atau big playernya yang tebus lalu diangkat lah. Jadi menganalisa rag issue tuh gak bisa sederhana hanya lewat rasio kecil jelek, rasio gede bagus. Saya terkecoh di Mina. Contoh lagi, saya ada satu studi kasus lagi rag issue yang bagus. Film yang ini memang kenapa kok menurut saya rag issue film itu bagus? Karena satu ada Samuel. Mana ya? Nah, ini. Kita tahu semua film itu harganya sempat gila, naik terus turun karena rag issue di bawah. Gak dibanting, setelah rag issue dibanting. Tapi apa? Rag isunya kita lihat. Rag issue film. Bentar. Ini gak terlalu banyak ya. Film. Nah, rag issue film rasionya cuma berapa? Harganya di 800. Rasionya 10:1 film. Rasio film 10:1. Tapi ada student buyer yang menarik, yaitu apa? Samuel. Di sini bisa kita lihat Samuel. Kenapa kok film menarik? Karena Samuel di dalam 1 tahun sebelumnya itu ada 2 kali private placement, dan itu mereka tebusnya harga premium. Ini dalam rangka, jadi ini ada akuisisi menarik ya, film akuisisi Net TV. Itu dia ngutang, utangnya pada akhirnya dilunasi lewat rag issue. Nah, salah satu dana tambahannya untuk akuisisi Net TV ini Samuel Internasional ini private placement di harga 3.000 nih. Kalau misal kita kalikan ini dikali ini berapa? Misalnya dikali ini berapa? 600 miliar. Kalau ini dikali ini berapa? 400 miliar. Jadi ada 2 rag issue Samuel Internasional private placement sebelum rag issue di harga premium. Harga setelah RI dibanting, dan di situ apa? Manoj alihkan ke SBS. Dan Sen nggak nebus, sisanya ditebus sama Samuel. Jadi saya menganalisa rag issue. Contoh lagi apa rag issue yang menarik lagi ya tahun kemarin lah, UFA. Ini menarik ya karena ini meng-hype lagi, hype-nya Kunglo ya. Itu sayang terkecoh di Mina, lalu saya terkecoh di Cucu Piva itu saya terlalu skeptis, padahal itu menarik. Dia masukin aset yang lumayan besar. Saya skeptis. Skeptisnya tuh bukan karena rag isunya jelek. Saya skeptis ini jalannya bakal lama. Ternyata enggak, cepat juga jalannya. Saya tuh waktu itu Piva itu menganalisa rag isunya tuh lebih baik saya gak nebus karena saya pasti dapat harga bawah. Ternyata benar.
dibanting saya nunggulah, mungkin nunggunya saya waktu sibuk di saham yang lain, dan asumsinya saya Piva ini lemot, dan ternyata ya cepet jalannya ternyata. Jadi banyak opportunity yang saya saya lewatkan kan hanya gara-gara pemahaman saya tentang reg issue itu terlalu simpel. Jadi kita menganalisa reg issue itu gak bisa reg issue itu nggak bisa hanya sekedar menggunakan satu rasio, hanya menggunakan adanya standby buyer atau tidak. Lalu apa lagi? Amount right isunya kecil belum tentu tidak menarik, contohnya Mina tadi. Lalu price action downtrend kayak film tadi. Jadi kita menganalisa reg issue itu harus holistik, kita harus ikuti step by stepnya. Ini reg isunya mau ngapain sih, kita harus teliti. Contoh misal, oh ini reg isunya cuma kanan kiri, tapi apa? Tapi ternyata price actionnya menarik, ya masuk aja dengan asumsi trading aja, dengan tesis trading. Ada satu lagi pelajaran reg isunya Nobu. Nobu itu waktu reg issue dia price actionnya gak menarik, dibanting ke bawah. Reg isunya cuma nambah modal biasa, ya namanya bank kecil lah, tambah modal biasa, gak ada, ini kalau nggak salah ya gak ada standby buyer. Tapi apa, ketika di bawah itu ada broker yang menarik akun. Bisa kita lihat ya, 14 Agustus 23 sampai 24 Agustus 23. Coba kita lihat Nobu 14 Agustus 2023 sampai berapa tadi? 24 Agustus 2023. Nah, ada broker YUZP yang selama ini YUZP KZA ini lebih dekat dengan Lipo. Jadi kita harus tahu juga broker-broker affiliated tiap konglo, tiap emitennya, tiap ownernya. Jadi Nobu reg isunya rasio gede, amount kecil ya. Rasionya kecil, amount kecil. Tapi price actionnya di bawah menarik, sehingga apa? Misal kita beli di sini, itu bisa beger ya. Oh enggak, lumayan 80%. 80% itu lumayan banget. Jadi kita harus mengikuti reg issue itu dari awal, dari keluar prospektus kita analisa kepentingan dan strukturnya serta histori sahamnya atau konglonya. Lalu ketika pelaksanaan kita tuh analisa price action, bandarmologi, dan siapa yang tebus reg isunya. Sampai reg isunya selesai, RI selesai,
kita analisa price action dan performa dan performa dana right isunya untuk apa. Jadi kita analisa right issue saya itu harus holistis, harus kompleks. Dari awal keluar prospektus kita analisa kepentingannya apa, strukturnya bagaimana, history owner kunglunya, history emiten right isunya bagaimana, dan ketika pelaksanaan. Jadi kita di sini bisa memfilter, saya harus masuk dulu atau keep dulu atau watchlist dulu. Sampai ketika pelaksanaannya kita price actionnya nggak apa-apa, telat dikit tuh nggak apa-apa, selama kita nggak kena scam right issue. Kita kawal pas pelaksanaan RI-nya, price action, bandarmologinya, dan kita lihat day by day yang tebus RI-nya gimana. Kayak Mina tadi kan mencurigakan, RI tanpa standby buyer kelihatan nggak menarik, tapi apa ditebus semua RI-nya laris manis. Ternyata apa, big player yang nebus, lalu diangkat beberapa bulan setelahnya. Setelah RI selesai, kita lihat price action dan hasil RI-nya. Contoh Piva kan beneran akuisisi ternyata, diikuti price action-nya naik. Ani beneran masukin tanah dan sebagainya. Jadi analisa right issue. Jadi kesimpulannya, analisa right issue itu harus holistis. Jadi harus segala aspek yang dipertimbangkan, dari awal prospektus, dari prosesnya, timeline, reputasi konglo, broker summary, bandarmologi, penggunaan dananya, itu harus analisanya harus kompleks memang untuk corporate action right issue. Jadi memang nggak ada yang tahu RI itu menarik atau enggak, hanya modal prospektus. Ini menarik, ini nggak menarik. Nggak ada yang tahu. Kita harus ikuti day by day, step by step right issue sampai selesai. Bang, kok ribet amat analisa corporate right issue? Saya kan analisa simple udah cuan ini, beggar lah, multi beggar lah. Itu Anda belum terkecoh saja. Jadi jangan salah, kalau right issue yang scam misalnya, itu nanti Anda bakal gak punya conviction, bakal loss yang gede. Kalau Anda gak analisa secara holistis, Anda gak punya conviction, Anda bakal nanya ke orang lain, ini gimana right isunya, menarik atau enggak. Kalau Anda sudah analisa secara holistik, kompleks, karena memang analisa corporate action itu next level memang. Dan memang corporate action tuh gak untuk semua orang, jujur saja, kecuali emang backdoor yang jelas-jelas depan mata, backdoor yang easy peasy kayak Pani gitu kan. Market cap kecil 1T, misal masukin aset 40T. Nah itu everybody know kan. Kalau right issue yang tricky, itu memang harus levelnya advance dan memang sulit, dan memang bukan untuk newbie. Makanya saya cukup menyayangkan beberapa orang yang menyederhanakan analisa right issue atau corporate action, padahal sebenarnya kompleks. Jadi seperti itu Bapak Ibu, itu saya hanya share pengalaman saya ya, bagaimana cara menganalisa right issue. Jadi ya cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.